Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Meresapi Gereja Kristen Jawa Margoyudan. Marilah sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa memohon hikmat dan pertolongan dari Tuhan. Bapa Surgawi yang baik yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk memohon pertolongan-Mu agar kami dapat merenungkan firman-Mu dan menerapkannya di dalam kehidupan kami setiap hari, supaya hidup kami taat kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita pada saat ini saya ambilkan dari Injil Matius pasal 8 ayat 18 sampai 27 tentang hal mengikut Yesus yang demikian firman Tuhan. Ketika Yesus melihat orang banyak mengelilinginya, ia menyuruh bertolak ke seberang. Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, "Guru, aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, "Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku, dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita pernah bertanya, kenapa banyak gereja ditutup? Kenapa sih untuk mendirikan gereja susah sekali? Bahkan beberapa kali kita mendengar gereja mengalami ancaman bom dan tidak sedikit yang menderita setelah meninggal karena penganiayaan. Kenapa jadi orang Kristen susah sekali, menderita sekali? Bukankah katanya Tuhan terus menjanjikan berkat-Nya kepada kita? Apa sih artinya mengikut Tuhan? Di dalam bacaan Matius 8 ayat 18 sampai 27, kita belajar tentang mengikut Yesus dan peristiwa angin ribut yang diredakan oleh Yesus. Melalui peristiwa diredakannya angin ribut, kita belajar adanya kuasa dan otoritas Tuhan atas alam. Sedangkan dalam hal mengikut Yesus, kita belajar taat dan tunduk kepada kuasa dan otoritas Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Lalu, apakah hubungan dari kedua perikop tersebut? Ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari dua perikop ini, saudara-saudara. Yang pertama, sebagai pengikut Yesus, kita harus siap untuk ditolak. Kata anak manusia digunakan oleh Matius dalam ayat 20 untuk menekankan natur Yesus Kristus sebagai manusia. Dia telah menjadi sama seperti kita, dia pun ditolak, dicaci maki, dihina, dan bahkan harus mati di kayu salib. Sebagai pengikut Kristus, kita telah diberikan teladan, yaitu Kristus sendiri. Oleh karena itu, kita harus siap untuk ditolak, dihina, dicaci maki, dan bahkan mati menjadi martir. Yang kedua, sebagai pengikut Yesus, kita harus mengutamakan Dia di dalam segala aspek kehidupan kita. Dalam ayat 21-22, diceritakan ada seorang yang ingin mengikut Yesus, tetapi ia meminta izin untuk menguburkan ayahnya terlebih dahulu.
Pemakaman orang tua adalah salah satu tugas tertinggi dalam masyarakat Yahudi. Hal itu lebih diutamakan melebihi kewajiban lainnya yang tertulis dalam hukum Musa. Tetapi pada ayat 22 Yesus sangat keras mengatakan, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka." Hal ini berarti ketika kita mengikut Yesus, maka kita siap untuk mengutamakan Tuhan melebihi yang lain, sekalipun hal itu adalah suatu kewajiban yang dianggap sangat penting. Hal-hal seperti kenyamanan kita, keegoisan kita, atau kesenangan kita harus kita tanggalkan demi mengikut Yesus. Yang ketiga, sebagai pengikut Yesus kita harus bersandar kepada Dia dalam segala hal. Di ayat 25-26 kita melihat para murid berkata, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Lalu Yesus berkata, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Bagian ini mengajak kita untuk merenungkan seberapa besar kita telah bersandar penuh kepada Tuhan. Seberapa besar iman kita untuk percaya dan melihat bahwa Tuhan mempunyai otoritas penuh dalam hidup kita, sekalipun badai kehidupan menerjang dan menerpa kita. Dari ketiga poin di atas, mari kita sekali lagi renungkan, berapa banyak daripada kita yang mengakui bahwa kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan. Tetapi ketika penderitaan atau penganiayaan datang, kita mulai mempertanyakan janji Tuhan, atau bahkan mungkin kita menjadi orang pertama yang meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa mengikut Dia akan selalu di dalam kenyamanan dan tidak mengalami kesulitan. Ketika kita mengikut Tuhan, sangat mungkin kita akan ditolak, dianiaya, atau penuh penderitaan. Akan tetapi, saudara-saudara, Tuhan beserta kita, sehingga kita dapat mengatakan bahwa berkat terbesar yang Tuhan pernah berikan kepada orang percaya adalah kehadiran Allah sendiri. Penyertaan Allah melebihi berkat apapun yang pernah Dia berikan kepada kita. Biarlah dengan kerendahan hati, kita mau belajar taat di dalam mengikut Tuhan dan belajar setia hingga akhir kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.